Amerika Serikat resmi mulai memberlakukan tarif sepihak sebesar 10% untuk seluruh barang impor, sebagaimana telah diumumkan sebelumnya oleh Presiden Donald Trump. Kejadian ini mulai berlaku sejak hari Sabtu. Sebagai bentuk balasan, China langsung merespon dengan menetapkan tarif sebesar 34% untuk semua produk yang diimpor dari Amerika. Lantas, bagaimana sikap Uni Eropa terhadap langkah ini? Amerika Serikat mulai memberlakukan tarif minimum 10% untuk seluruh negara mitra dagang. Dalam pidatonya, Presiden Donald Trump menampilkan grafik yang merinci tarif tambahan bagi negara-negara tertentu. Tiongkok 34%, Uni Eropa 20%, dan Vietnam 46%. Negara-negara lain seperti Jepang, Korea Selatan, India, Kamboja, dan Taiwan dikenai tarif masing-masing sebesar 24%, 25%, 26%, 49%, dan 32%. Sementara itu, Kanada dan Meksiko tidak lagi terkena tarif dasar karena sebelumnya sudah masuk daftar target selama masa jabatan Trump. Apa alasan dibalik kejadian ini? Dari sisi ekonomi, tarif dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan negara dan melindungi industri lokal dari persaingan produk asing. Selain itu, tarif berfungsi membatasi impor barang tertentu. Trump percaya tarif akan mendorong masyarakat Amerika membeli produk buatan dalam negeri, memperkuat perekonomian, dan meningkatkan penerimaan pajak. Namun dari sisi politik, ini juga merupakan strategi untuk mengecilkan kesenjangan antara ekspor dan impor Amerika Serikat. Ia menuduh negara lain memanfaatkan Amerika secara tidak adil, menyebut mereka penipu yang telah merampok negaranya. Salah satu contohnya, defisit perdagangan Amerika Serikat dengan Uni Eropa yang mencapai 235 miliar dolar pada tahun 2024. Menurut Trump, defisit ini melemahkan industri manufaktur dan menghambat kemajuan teknologi produksi di dalam negeri. Karena itulah, tarif dijadikan alat untuk melawan kebijakan negara lain yang dianggap merugikan Amerika. Semua negara dikenakan tarif minimal dan yang dianggap menghambat produk Amerika Serikat dikenai tarif lebih tinggi. Kebijakan tarif yang diterapkan oleh Trump mencakup sekitar 70% dari total ekspor Uni Eropa ke Amerika Serikat, dengan nilai mencapai 585 miliar dolar Amerika Serikat di tahun lalu. Dampaknya tentu terasa langsung di pasar, karena harga barang-barang impor dipastikan akan naik. Lalu bagaimana reaksi dari pihak Uni Eropa? Jerman menjadi salah satu negara yang paling vokal menentang langkah ini. Mantan Kanselir Olaf Scholz menyebut kebijakan tarif Trump sebagai sebuah serangan terhadap sistem perdagangan internasional yang telah lama terbangun. Ia menilai keputusan sepihak itu tak hanya merugikan satu pihak, tapi berpotensi melukai perekonomian global secara keseluruhan. Menteri Ekonomi Jerman Robert Habeck juga menyerukan agar Uni Eropa bersatu dan memberikan respon tegas terhadap tarif yang dinilai tak adil itu. Prancis pun tidak tinggal diam. Pemerintahnya mulai mempertimbangkan aksi balasan dengan mengenakan pajak atas layanan digital, termasuk memperketat regulasi penggunaan data oleh perusahaan-perusahaan teknologi raksasa asal Amerika Serikat. Mereka khawatir jika tidak direspon, kebijakan Trump bisa memperlambat laju ekonomi dan menekan investasi. Dampaknya, produk domestik bruto Prancis terancam turun lebih dari 0,5%. Sementara itu, Inggris mengambil pendekatan yang lebih hati-hati. Perdana Menteri Keir Starmer memilih untuk tidak secara langsung mengkritik Trump, dengan harapan bisa membuka ruang negosiasi. Di sisi lain, pemerintah Inggris mulai meninjau ulang arah kebijakan ekonominya guna merespon gelombang tarif baru dari Washington. Namun di sektor industri, keputusan tegas mulai terlihat. Jaguar Land Rover, salah satu produsen mobil mewah asal Inggris, langsung memutuskan untuk menghentikan sementara pengiriman ke Amerika Serikat, hingga ada kejelasan regulasi lebih lanjut. Secara keseluruhan, respon Uni Eropa terhadap kebijakan tarif Trump menunjukkan dorongan kuat untuk bersatu dalam menghadapi langkah sepihak dari Washington. Uni Eropa tengah mempertimbangkan serangkaian tindakan balasan yang ditujukan pada sejumlah produk asal Amerika Serikat. Komisi Eropa yang bertanggung jawab mengatur kebijakan perdagangan Uni Eropa telah mengajukan kepada negara-negara anggotanya daftar produk Amerika yang akan dikenakan tarif tambahan. Usulan tarif yang diajukan mencapai 25% untuk berbagai jenis barang asal Amerika Serikat.
Prancis dan Inggris sudah menyatakan kesiapan mereka untuk menyelaraskan respon secara ketat. Seperti diketahui, barang-barang Amerika cukup mendominasi pasar Uni Eropa mulai dari ponsel, kebutuhan pokok, hingga produk sehari-hari. Tak menutup kemungkinan, produk-produk inilah yang menjadi sasaran pajak balasan Uni Eropa. Namun, beberapa produk sensitif sengaja dihapus dari daftar yang disusun sejak Maret lalu. Komisi Eropa mencoret item seperti bourbon, wine, dan produk susu setelah Trump mengancam akan membalas dengan tarif hingga 200% terhadap minuman beralkohol asal Eropa jika bourbon dikenai tarif lebih dulu. Ancaman ini menjadi perhatian serius, khususnya bagi negara seperti Prancis dan Italia, yang industri anggurnya bisa terdampak besar. Respon Uni Eropa tak hanya berhenti di tarif. Pada 1 April, mereka memperketat pengendalian impor baja dengan mengurangi kota masuk sebesar 15%. Tujuannya adalah melindungi industri baja domestik dari banjir produk global yang kehilangan pasar akibat tarif Amerika Serikat. Meski bersiap melakukan langkah tegas, Uni Eropa tetap menyatakan bahwa dialog dan negosiasi adalah jalan utama yang diinginkan. Para menteri perdagangan di blok ini sepakat untuk memprioritaskan pembicaraan dengan Amerika Serikat guna mencegah perang dagang semakin meluas. Bahkan, sebelum tarif diberlakukan, Uni Eropa sudah lebih dulu menawarkan kesepakatan Zero for Zero kepada Amerika, sebuah usulan untuk menghapus tarif pada mobil dan produk industri lainnya. Namun tawaran itu ditolak. Bagi Trump, tarif bukan sekadar alat negosiasi, tapi senjata korektif terhadap apa yang ia anggap sebagai ketidakadilan. Dalam pernyataannya, Trump menuding Uni Eropa berlaku tidak adil terhadap Amerika. Ia menyebut, Eropa tidak pernah benar-benar membuka pasar mereka terhadap mobil buatan Amerika Serikat, serupa dengan sikap Jepang. Selain itu, produk pertanian Amerika juga dinilai mengalami hambatan masuk ke Eropa. Karena itu, menurut Trump, pembebasan tarif untuk produk industri saja tidak cukup untuk menyeimbangkan defisit perdagangan antara kedua pihak. Dalam konteks ini, Trump memiliki satu kartu tawar yang cukup kuat untuk menekan Eropa dalam isu defisit perdagangan, yakni energi. Selama ini, ekspor gas alam cair atau LNG dari Amerika Serikat menjadi alternatif utama bagi Eropa, terutama setelah ketergantungan mereka terhadap gas Rusia mulai dikurangi. Fakta inilah yang kemudian dimanfaatkan Trump sebagai alat untuk merombak ulang peta perdagangan lintas Atlantik. Di tengah krisis energi yang masih membayangi Eropa sejak invasi Rusia ke Ukraina, ancaman pembatasan ekspor energi dari Amerika bisa menjadi bentuk tekanan yang sangat strategis. Bagi Trump, solusi dari ketimpangan neraca perdagangan cukup jelas. Eropa harus membeli energi Amerika dalam volume yang sebanding dengan nilai defisit perdagangan yang ada. Dengan kata lain, impor LNG bukan sekadar kebutuhan energi, tetapi juga dijadikan sebagai mekanisme kompensasi dalam hubungan dagang Amerika Serikat, Uni Eropa. Jika negosiasi antara Amerika dan Uni Eropa gagal tercapai, tarif yang diberlakukan oleh Trump bisa menjadi pukulan telak bagi negara-negara Eropa, terutama bagi kekuatan industri seperti Jerman dan Prancis. Ekspor mobil, mesin, dan berbagai komoditas andalan akan menghambat atau terhambat masuk ke Amerika Serikat atau pasar Amerika, yang selama ini menjadi mitra dagang utama mereka. Dampaknya bisa terasa nyata. Pertumbuhan ekonomi di kawasan Eropa diperkirakan bisa melambat hingga setengah poin. Selain itu, konsumen Eropa kemungkinan besar akan menghadapi kenaikan harga barang-barang impor dari Amerika Serikat. Sebagai respon atas tarif balasan yang menyasar produk seperti daging, perangkat teknologi, hingga kebutuhan sehari-hari. Di sisi lain, Amerika Serikat juga tak luput dari efek kebijakan ini. Meski tarif dipromosikan sebagai cara untuk menghidupkan kembali industri lokal, realitanya biaya produksi justru melonjak. Penyebabnya adalah naiknya harga bahan baku dan komponen impor dari Eropa dan Asia. Kondisi ini memicu keresahan di kalangan pelaku usaha dan investor, menciptakan ketidakpastian ekonomi di dalam negeri. Efeknya pun menjalar ke level global. Rantai pasok terganggu, produksi dan distribusi tertunda, terutama di negara-negara berkembang yang bergantung pada ekspor komponen antara. Jika ketegangan tarif terus dibiarkan tanpa solusi diplomatik, dunia bisa menghadapi perlambatan ekonomi yang lebih luas. Singkatnya, kebijakan tarif yang awalnya dimaksudkan untuk memperkuat posisi Amerika justru bisa mengguncang stabilitas ekonomi global.